Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti pelatihan kita di hari ketiga ini. Untuk hari ketiga ini, agenda materinya adalah kita akan praktik membuat video pembelajaran. Nanti kita akan mempraktikkan untuk membuat 2 video pembelajaran, yaitu yang pertama membuat video pembelajaran dengan berbantukan fitur AI di Canva. Lalu yang kedua masih membuat video pembelajaran dengan berbantukan fitur AI di Canva, tapi diintegrasikan juga dengan aplikasi DID AI Presenter. Jadi nanti praktik membuat video yang kedua ini kita akan membuat video pembelajaran yang ada presenternya, yaitu nanti presenternya kita buat secara otomatis. Jadi di video tersebut ada presenter yang sedang berbicara dan presenter tersebut juga bisa kita buat dari foto kita. Jadi nanti bagaikan kita yang sedang berbicara, tapi sebenarnya itu adalah foto kita yang sedang berbicara. Jadi kita sudah tidak perlu lagi merekam layar wajah kita. Nanti suaranya juga otomatis foto kita akan ada gerakan mulutnya saat dia berbicara. Saya ulang lagi sedikit tentang video pembelajaran di hari ketiga ini, yaitu video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual. Jadi video pembelajaran itu harus terdapat audio dan juga visual. Tidak bisa hanya audio ataupun tidak bisa hanya visual atau gambar. Jadi harus syarat sebuah video pembelajaran adalah ada suaranya atau audio dan juga visualnya. Untuk audio ini bisa dari audio musik yang nanti akan kita buat sebagai background, tidak harus audio orang yang sedang berbicara. Itu adalah syarat video pembelajaran. Langsung saja akan saya praktikkan pembuatan video yang pertama, yaitu membuat video pembelajaran dengan berbantukan fitur AI di Canva. Langkah-langkahnya ada 7 langkah. Yang pertama adalah kita tentukan materi yang akan dibuat video pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk praktik kali ini saya sudah menentukan dengan materi pembelajaran yaitu luas persegi. Lalu yang kedua kita pilih educational presentation. Ini desainnya nanti kita gunakan desain educational presentation. Lalu yang ketiga kita akan menggunakan fitur AI Magic Write untuk membuat konten materinya, yaitu materi pembelajarannya. Di sini saya tidak menggunakan fitur Magic Design karena seperti kemarin bahwa untuk kelemahan Magic Design masih banyak gambar maupun isi kontennya masih tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau dengan Magic Write nanti kita akan menentukan konten sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita menganimasikan page atau slide-nya. Kemudian kita juga menginsert musik untuk background. Kemudian keenam kita menggunakan fitur AI yaitu BeatSync untuk menyelaraskan video dan audio. Setelah itu bisa kita langsung mendownloadnya menjadi video atau MP4. Langsung saja saya praktekkan untuk pembuatan video yang pertama ini. Pertama, saya buka dulu canva.com.
Setelah itu seperti tadi kita pilih dulu desainnya, yaitu education presentation. Oh ya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua kemarin, bagi Bapak Ibu yang fitur AI-nya belum tampil, pastikan settingan di Canva-nya menggunakan bahasa Inggris. Untuk cara merubah settingan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa cek kembali di video hari kedua kemarin. Setelah kita memilih desain education presentation, di sini kita pilih dulu untuk template yang akan kita gunakan. Kebetulan saya mengajar di SD, jadi saya akan mencari template dengan tema kartun. Maka di sini saya tuliskan kartun. Setelah itu kita cari template yang menurut kita sesuai atau cocok dengan apa yang sedang kita inginkan. Saya pilih saja yang ini. Lalu untuk halaman pertama ini akan saya jadikan sebagai cover. Saya pilih saja slide yang ini sebagai cover. Kemudian untuk cover saya tuliskan judul materinya. Materinya adalah materi luas persegi. Ini saya kecilkan dulu, misalnya kita ubah menjadi 80 seperti ini. Kemudian di bawahnya ini saya perbesar dulu. Kemudian di bawah saya akan menambahi tulisan nama saya. Kita ke menu teks ini. Kemudian kita add a subheading. Lalu ini kita ke ataskan seperti ini. Saya tulis nama saya di sini, misalnya Bu Guru titik. Setelah itu kita lanjut ke slide yang kedua. Oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan dalam sebuah media pembelajaran atau video pembelajaran itu isinya apa saja, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur Magic Write untuk bertanya kira-kira apa saja sih isinya. Misalnya kita akan membuat media pembelajaran dengan materi luas persegi. Caranya Bapak Ibu langsung saja ke menu Canva Assistant ini di sebelah kanan bawah. Kita klik Canva Assistant. Kemudian kita klik Magic Write. Di sini kita tanyakan saja, misalnya daftar garis besar materi pembelajaran luas persegi. Kita enter. Maka di sini Magic Write memberikan kita rekomendasi untuk materi luas persegi ini. Materi pembelajarannya terdiri dari yang pertama konsep luas persegi dan rumusnya, lalu yang kedua adalah contoh soal menghitung luas persegi, kemudian ketiga adalah penerapan luas persegi dalam kehidupan sehari-hari, dan keempat adalah perbandingan luas persegi dengan luas bangun datar yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apa yang direkomendasikan dari Magic Write ini untuk membuat slide-slide-nya. Jadi misalnya slide keduanya itu adalah kita bisa membuat dengan isi
konsep luas persegi dan rumusnya. Kemudian contoh soal menghitung luas persegi ini bisa untuk slide selanjutnya, dan yang ketiga juga untuk slide selanjutnya, dan yang ini juga untuk slide selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kesulitan atau bingung kira-kira isi materinya apa sih untuk materi yang akan kita buat, Bapak Ibu juga bisa bertanya kepada Magic Red. Tapi di sini saya sudah mempunyai gambaran untuk isi materinya atau slide-slide-nya apa saja, jadi saya tidak menggunakan apa yang direkomendasikan oleh Magic Red ini. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian untuk slide kedua saya pilih yang ini. Lalu untuk slide kedua ini akan saya isi dengan tujuan pembelajaran. Ini saya hapus dulu. Kemudian ini saya ganti dengan judul tujuan pembelajaran. Seperti ini. Lalu saya geser. Saya sesuaikan. Ini juga saya kecilkan saja fontnya, misalnya menjadi 75. Seperti ini. Lalu untuk isi ini saya hapus. Untuk tujuan pembelajaran ini tujuannya isinya apa? Kita bisa meminta Magic Red untuk membuatkan tujuan pembelajaran dari materi luas persegi yang tadi kita telah tentukan. Kita ke Canva Assistant, lalu kita pilih Magic Red, kemudian kita tuliskan saja tujuan pembelajaran luas persegi, kemudian kita enter. Maka di sini Magic Red sudah membuatkan tujuan pembelajaran untuk materi luas persegi. Kita baca lagi, kita sesuaikan. Yang tidak kita butuhkan bisa kita hapus. Misalnya ini saya hapus saja, kemudian kita sesuaikan untuk letak-letaknya seperti ini. Ini saya juga kecilkan fontnya, misalnya menjadi 35. Jadi kita hanya mengetikkan saja di Magic Red ini apa yang akan kita cari. Misalnya saya hanya mengetikkan tujuan pembelajaran luas persegi, maka Magic Red menambahkan dan membuatkan tujuan pembelajaran luas persegi itu apa, yaitu adalah agar siswa dapat memahami cara menghitung luas persegi dan dapat menerapkannya dalam berbagai konteks matematika maupun kehidupan sehari-hari. Jadi untuk konten ini kita menggunakan fitur AI di Canva, yaitu Magic Red. Selanjutnya untuk slide ketiga ini saya add page. Kemudian slide ketiga saya pilih yang ini, dan di sini saya tuliskan judul slide-nya yang ketiga ini adalah saya tuliskan pengertian persegi dan sifat-sifatnya. Ini saya kecilkan dulu, ini tadi ukurannya 75 dan ini saya kecilkan menjadi 70 saja. Saya kecilkan menjadi 60. Ini masih terlalu besar, coba saya ganti 55 seperti ini. Ini juga saya ganti menjadi 55 agar sama. Kemudian untuk deskripsinya saya hapus saja, ini saya gunakan
fitur Magic Write lagi untuk membuat isi konten dari pengertian persegi dan sifat-sifatnya itu apa saja. Saya klik Canva Assistant lagi, lalu kita klik Magic Write. Di sini kita tuliskan saja pengertian persegi dan sifat-sifatnya, lalu kita enter. Maka Magic Write membuatkan kita pengertian persegi dan sifat-sifatnya itu apa. Kita baca lagi, kita bisa menghapus yang tidak kita butuhkan. Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Beberapa sifat dari persegi antara lain memiliki luas yang dihitung dengan rumus sisi kali sisi, memiliki keliling yang dihitung dengan rumus sisi kali 4, memiliki 2 diagonal yang sama panjang dan saling memotong pada titik tengah, serta memiliki simetri lipat dan simetri putar. Jadi ini isi konten yang dibuatkan oleh Magic Write tentang apa sih pengertian persegi dan sifat-sifatnya. Ini kita perkecil dulu untuk fontnya. Ini halaman pertama adalah 35. Ini coba saya samakan ukurannya menjadi 35, lalu apakah masih terlalu besar atau tidak. Coba kita turunkan, dan ini kita naikkan. Untuk elemennya saya geser agar tidak menutup. Jadi seperti ini. Ini slide ketiga, kita juga menggunakan fitur AI untuk membuat kontennya, yaitu fitur Magic Write. Lalu untuk slide keempat, saya tambah lagi slide kosong, kemudian saya pilih template yang ini misalnya. Lalu kita ubah judulnya dulu. Di sini misalnya saya ganti rumus luas persegi. Jadi ini akan saya isi untuk slide ini dengan rumus luas persegi. Yang ini saya hapus dan saya minta lagi ke fitur AI Magic Write untuk membuatkan rumus luas persegi. Kita klik Canva Assistant, kita klik Magic Write, lalu di sini kita ketikkan rumus luas persegi, lalu kita enter. Kemudian telah dibuatkan oleh Magic Write. Ini saya geser dulu ke sini, dan yang tidak kita perlukan kita hapus. Lalu ini saya enter saja. Jadi rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Ini saya ganti saja, atau S kuadrat seperti ini. Ini untuk slide ketiga, keempat. Lalu untuk slide kelima saya buat lagi, lalu saya pilih template yang ini. Di sini saya akan meminta lagi ke fitur AI Magic Write untuk membuatkan kontennya. Untuk slide kelima ini saya akan isi dengan di sini saya ganti dulu contoh soal. Jadi ini saya hapus lagi dan saya ke Magic Write untuk membuatkan contoh soal luas persegi. Saya klik saja lagi Magic Write, kemudian saya ketikkan di sini contoh soal luas persegi, lalu enter.
Di sini ada error. Coba saya enter lagi. Dan ini sudah dibuatkan oleh Magic Write. Contoh soal luas persegi. Ini saya hapus saja yang tidak saya perlukan. Lalu saya sesuaikan. Jadi ini kita berikan contoh soal yang harus dikerjakan oleh siswa kita. Setelah itu, di sini saya tambah lagi satu slide untuk saya gunakan yang ini. Lalu saya akan mengganti dengan konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Lalu saya sesuaikan dulu untuk tampilannya. Ini saya buat rata tengah, kemudian saya minta lagi ke Magic Write untuk membuatkan konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari. Isinya apa? Saya minta ke Magic Write untuk membuatkan isinya. Di sini saya ketikkan saja konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya enter. Maka di sini kita sudah dibuatkan oleh Magic Write untuk konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Untuk yang tidak kita perlukan kita hapus saja seperti ini. Lalu saya besarkan dulu size-nya menjadi 25, masih terlalu kecil. Saya ganti 30 seperti ini. Ini yang tidak kita perlukan bisa kita hapus kembali. Lalu ini saya paskan dulu untuk posisinya seperti ini. Lalu ini saya geser agar tidak menutupi tulisannya. Jadi ini sudah dibuatkan konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari oleh Magic Write. Dengan memahami konsep luas persegi, kita dapat menghitung berapa luas suatu benda tersebut sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan penggunaan ruang. Misalnya, ketika memilih meja atau lemari yang akan ditempatkan di sebuah ruangan, kita dapat menghitung luasnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa benda tersebut muat dan tidak membuat ruangan terasa sempit. Jadi ini adalah contoh konsep luas persegi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ini sudah 6 slide. Saya kira agar videonya tidak terlalu panjang, saya buat 6 slide saja. Nanti Bapak Ibu kalau mau praktek bebas ya, bisa membuat lebih dari 6 slide. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Yang penting Bapak Ibu tahu konsep cara membuatnya dengan Magic Write itu seperti apa. Setelah itu ini saya buat satu slide lagi untuk slide penutup. Karena di awal tadi ada cover, maka di sini saya buat slide penutup. Saya pakai yang ini saja. Lalu ini saya hapus, saya ganti. Lalu di bawahnya sampai jumpa. Seperti itu.
Setelah semua slide-nya jadi sesuai yang kita inginkan, maka selanjutnya adalah kita menganimasikan page atau slide. Setelah itu kita insert musik untuk background, lalu kita gunakan fitur AI BeatSync untuk menyelaraskan video dan audionya. Setelah itu kita mendownloadnya. Ini kita sudah sampai di langkah ketiga. Kemudian langkah keempat kita animasikan slide, atau Bapak Ibu juga boleh menganimasikan elemen, tapi agar cepat saya praktikkan untuk menganimasikan slide atau halaman. Jadi ketika saya menganimasikan slide untuk halaman ini, maka semua elemen yang ada di halaman ini ikut teranimasi. Kita tidak perlu lagi menganimasikannya satu persatu. Caranya kita klik di slide yang akan kita animasikan, lalu di bagian atas kita pilih animate. Lalu di sini akan muncul banyak pilihan animasi yang bisa kita gunakan. Ini Bapak Ibu bisa mencobanya satu persatu terlebih dahulu seperti ini. Saya cari yang sesuai. Saya gunakan yang ini saja, wipe. Kemudian agar semua slide ikut teranimasi dengan animasi yang kita pilih ini, wipe, maka kita klik saja apply to all page. Kita klik, maka secara otomatis animasi ini akan tersetting juga di slide lainnya. Jadi slide ini juga sudah ikut teranimasi wipe. Ini yang ketiga juga sama sampai slide terakhir. Jadi kita hanya menganimasikan satu slide, kemudian kita klik apply to all page, maka semua slide akan ikut teranimasi. Ini agar cepat. Setelah itu, setelah kita menganimasikan halaman, kita langsung saja insert background. Karena kalau video pembelajaran harus ada audio dan juga visualnya. Jadi ini untuk gambar dan tulisan sudah ada, kita tinggal insertkan audionya. Caranya kita gunakan saja audio yang sudah disediakan Canva, sehingga kita tidak perlu mengupload dari komputer kita. Untuk mencari audio atau musik yang telah tersedia, kita ke menu elemen ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari audio. Di sini ada audio. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melihat audio lainnya, klik saja see all. Maka di sini banyak audio yang disediakan Canva yang bisa kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan yang ini saja. Dan kalau Bapak Ibu mau mendengarkannya terlebih dahulu, Bapak Ibu klik saja tombol play ini. Seperti itu. Jadi suara atau musiknya seperti itu. Saya akan menggunakan yang ini. Caranya kita klik saja di nama musiknya, musik yang akan kita gunakan sebagai background. Kita klik, maka otomatis akan muncul di bawah slide ini. Dan ini audionya, jadi nanti slide-nya akan ada audio sebagai background-nya. Lalu agar audio dan slide-nya ini serasi, kita gunakan lagi fitur AI yaitu BeatSync. Caranya kita klik audionya terlebih dahulu, lalu ke bagian atas di sini ada fitur BeatSync. Setelah itu kita pilih yang ini, Sync Now.
kita aktifkan, maka ini otomatis sudah tersinkron antara video dan audionya. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin di hari kedua. Setelah itu, kalau sudah selesai bisa langsung kita download menjadi video. Caranya kita ke menu kanan atas ini ada menu share, lalu kita pilih download, lalu tipe filenya kita pilih yang MP4 video ini. Kemudian kalau ada notifikasi seperti ini berarti kita harus konekkan sosial akun. Artinya bahwa musik ini adalah diambil dari akun media sosial. Kita klik saja ini connect sosial akun, lalu kita klik download. Kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Untuk proses download ini lamanya tergantung dari jaringan kita, dan kebetulan saat ini jaringan saya tidak terlalu bagus, jadi lumayan lama, dan kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Ini saya klik lagi download, dan kebetulan ini saya menggunakan aplikasi download manager, jadi saya harus klik download. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi free download manager ini, maka akan otomatis terdownload di folder download. Coba ini saya buka hasil downloadannya dan kita lihat seperti apa hasil video yang sudah kita praktikkan tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah ada animasi di gambarnya dan juga sudah ada background sebagai audionya. Dan Bapak Ibu sudah bisa membagikan video pembelajaran ini ke YouTube ataupun ke media sosial Bapak Ibu. Ini sudah selesai dari praktik video pertama, yaitu kita sudah membuat video pembelajaran dengan berbentukan fitur AI di Canva. Selanjutnya saya praktikkan lagi untuk pembuatan video kedua, yaitu nanti akan ada presenter yang terdapat di video kita. Jadi tadi tidak ada presenter, hanya ada background dan visual. Nanti di video yang kedua ini kita akan membuat video ada presenternya yang sedang menyampaikan materi pembelajarannya, dan presenter tersebut nanti akan kita buat dari foto kita. Jadi nanti hasil videonya seperti kita sedang berbicara, padahal itu hanya foto kita. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentukan materi yang akan dibuat video pembelajarannya. Di sini saya samakan saja, yaitu materi pembelajaran luas persegi. Lalu yang kedua kita pilih education presentation. Ketiga, kita gunakan fitur AI Magic Write untuk membuat materinya. Kemudian keempat, kita insert di ID AI presenter di setiap slide-nya. Nanti ini yang akan menjadi presenter di video kita. Setelah itu kita ketikkan narasi di ID AI presenter di setiap slide-nya. Jadi nanti apa yang akan kita ketikkan akan diubah oleh DID ini menjadi suara, sehingga presenternya seperti sedang berbicara. Setelah itu kita bisa menganimasikan dan menambah background seperti di video yang pertama kita bisa menganimasikan
slide-nya, dan ini opsional, Bapak Ibu bisa menggunakannya atau tidak. Lalu terakhir kita bisa mendownloadnya menjadi video. Untuk langkah 1-3 ini sama dengan langkah yang pembuatan video pertama tadi. Jadi dari 1-3 kita menggunakan fitur AI Magic Write. Maka untuk mempercepat praktik kita hari ini, saya akan copy saja dari materi yang sudah kita buat tadi agar tidak saya ulang dari awal. Di sini saya duplikat saja atau copy. Ini caranya, kita ke file, kita pilih make a copy. Maka sudah tercopy apa yang sudah kita buat tadi di praktek pertama ini sudah tercopy. Dan ini judulnya saya ganti agar lebih jelas, materi luas persegi dengan presenter. Seperti itu. Untuk judulnya Bapak Ibu bebas ya untuk menamainya seperti apa. Lalu saya hapus dulu animasinya karena nanti saya tidak akan menggunakan animasi slide di video yang kedua ini. Caranya kita klik slide-nya, lalu wipe, lalu kita remove all animation. Di kedua juga remove all animation, kemudian slide ketiga sampai slide ke-7. Kita hapus semua animasi slide-nya. Setelah itu untuk background-nya juga akan saya hapus. Untuk menghapus audio tinggal kita klik saja audionya, lalu kita pencet delete, maka akan terhapus. Jadi ini hanya kontennya saja. Jadi di praktik kedua ini saya sudah ada di langkah ketiga, yaitu membuat materinya menggunakan fitur AI Magic Write. Setelah itu kita lanjutkan ke langkah nomor 4 untuk membuat presenternya, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi DID AI Presenter. Caranya, setelah kita membuat slide untuk materinya, kita ke menu apps atau aplikasi, lalu kita cari ke bagian bawah ada DID AI Presenter, kita klik saja. Setelah itu, kalau kita belum pernah memakainya akan muncul seperti ini. Kita harus connect terlebih dahulu, kita klik connect. Kemudian akan muncul halaman login. Kalau kita belum pernah menggunakan, maka kita klik yang paling bawah ini, sign up. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, maka langsung saja pilih emailnya. Setelah itu kita pilih email yang akan kita daftarkan di aplikasi DID. Di sini saya pilih dengan continue with Google. Setelah itu saya pilih email yang akan kita daftarkan. Saya pilih yang ini, Gmail saya. Kemudian kita tunggu sampai proses registrasinya selesai.
Nah, kalau proses registrasi sudah berhasil akan muncul seperti ini. Dan di sini banyak sekali presenter yang telah tersedia yang bisa kita gunakan. Ini ada yang wanita, ada yang laki-laki. Bapak Ibu bisa menggunakan presenter yang telah disediakan oleh DID AI Presenter ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan wajah Bapak Ibu, kita bisa mengupload foto kita untuk dijadikan presenternya. Saya sudah menyiapkan foto yang akan saya gunakan. Ini adalah foto yang akan saya gunakan sebagai presenter. Jadi ini foto saya sendiri. Caranya, setelah kita siapkan fotonya, kita klik saja menu upload di DID AI Presenter ini. Kita klik, lalu kita pilih foto yang akan kita gunakan. Kemudian kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nanti akan muncul di sini foto yang telah kita upload. Nah, ini ya Bapak Ibu, foto saya sudah berhasil terupload. Lalu kita ekspor dulu ya untuk di DID AI Presenter ini. Di bagian bawah foto, di sini ada kotak untuk kita ketikkan apa yang akan diucapkan oleh presenter. Jadi nanti apa yang kita ketikkan di sini dia akan berubah menjadi suara. Jadi DID AI Presenter ini akan merubah tulisan menjadi suara. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan bahasa. Jadi kalau presenternya ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus ganti ke dalam bahasa Indonesia ini. Lalu ada choose voice, kita pilih suaranya. Jadi suaranya apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian kita pilih stylenya. Kita pilih style asistennya seperti apa. Kemudian yang di bawah ini ada preview speech. Jadi kita bisa mendengarkan terlebih dahulu suaranya seperti apa. Kemudian untuk generate presenter ini adalah kita mengenerate atau menampilkan presenter di slide kita. Di sini ada notifikasi bahwa di DID AI Presenter ini ada bisa kita gunakan secara gratis dengan 20 kredit. Jadi untuk di DID AI ini 1 kredit adalah 15 detik. Jadi kita bisa menggunakan DID AI Presenter ini selama durasi videonya itu 20 kredit dikali 15 detik. Jadi 300 detik atau 5 menit. Kalau kita ingin menggunakan DID AI Presenter ini secara gratis, sebaiknya kita buat durasi videonya itu jangan sampai lebih dari 5 menit. Karena untuk DID AI Presenter ini bisa kita gunakan secara gratis dengan catatan maksimal 20 kredit dan 1 kreditnya itu 15 detik. Ini untuk seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi bukan 20 kredit setiap bulannya, tapi sekali kita mendaftar maka kita diberi jatah gratis itu 20 kredit untuk 1 email yang kita daftarkan. Lalu seperti apa cara membuat presenter secara otomatis di Canva kita? Langsung saja saya praktikkan. Pertama, kita pilih presenternya mau menggunakan yang mana. Saya akan menggunakan foto yang tadi saya upload. Di sini saya pilih dulu slide yang pertama.
Jadi nanti akan saya tampilkan presenternya di sini. Setelah itu, di sini kita tuliskan apa yang akan diucapkan oleh presenternya. Di sini saya tuliskan, halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi luas persegi. Setelah itu untuk bahasanya kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Lalu untuk suaranya ada dua pilihan, yaitu gadis dan arti. Kalau arti ini suara laki-laki, kalau gadis ini suara perempuan. Saya pilih yang gadis. Setelah itu coba saya preview speech-nya terlebih dahulu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi luas persegi. Jadi seperti itu suara gadisnya. Kalau sudah sesuai, kita langsung saja generate presenter. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk durasi per 15 detik itu akan memotong 1 kredit. Jadi walaupun dalam satu slide ini di bawah 15 detik, dia akan tetap terhitung 15 detik. Jadi ini presenternya akan muncul di slide kita. Kita paskan dulu posisinya, kita besarkan seperti ini. Misalnya seperti ini. Saya letakkan di sini. Dan kita bisa lihat di sini yang tadi kredit yang kita punya adalah 20, sekarang tinggal 19 kredit karena kita sudah menggunakannya 1 kredit di slide ini atau 15 detik untuk slide yang pertama ini. Coba kita play dulu. Halo anak-anak, Dan hari ini kita Bapak akan Ibu belajar bisa materi melihat, luas persegi. ini adalah sebuah foto, tapi untuk mulut foto saya seperti sedang berbicara. Jadi dia membuat foto menjadi video, walaupun tadi foto saya itu tidak berbicara, tapi bisa diubah menjadi layaknya sedang berbicara, dan juga ada suaranya sesuai apa yang kita tuliskan di kotak ini. Seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu ingin menghapus background dari video presenter ini agar tidak menutupi gambarnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur AI lain di Canva, yaitu remove background. Caranya klik di video presenternya, lalu klik edit video, kemudian klik ini, fitur background remover. Kita klik saja, dan nanti presenter ini akan terhapus backgroundnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah ini ya Bapak Ibu, backgroundnya sudah terhapus untuk presenternya atau foto kita yang berubah menjadi video. Setelah itu kita menuju ke slide kedua, kita buat presenter lagi seperti cara yang pertama. Kita klik saja slide yang kedua ini, kemudian kita pilih lagi foto presenternya akan menggunakan yang mana. Saya akan menggunakan yang ini, foto saya lagi. Lalu untuk apa yang akan diucapkan, saya copy saja teks dari sini agar cepat. Jadi nanti presenternya seperti sedang berbicara membacakan tujuan pembelajaran. Ini saya copy, lalu saya paste di kotak ini. Kemudian untuk bahasanya saya ubah menjadi bahasa Indonesia.
Kemudian untuk voice-nya saya biarkan gadis, lalu langsung saja saya generate presenter. Kita tunggu sampai presenternya tampil di slide kita. Untuk elemen ini saya hapus saja agar tidak tertutupi presenternya nanti. Untuk presenternya sudah terbuat, lalu kita paskan dulu posisinya di pojok sini, dan ini saya perbesar lagi untuk presenternya. Lalu saya hapus lagi backgroundnya, kita klik di video, lalu kita ke menu edit video, kemudian kita klik background remover. Dan kita tunggu sampai background dari presenter ini terhapus. Setelah ini kita coba play dulu. Tujuan pembelajaran luas persegi adalah agar siswa dapat memahami cara menghitung luas persegi dan dapat menerapkannya dalam berbagai konteks matematika maupun kehidupan sehari-hari. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu, kita bisa membuat presenter dari foto kita secara otomatis, dan presenter ini otomatis ada suaranya dan juga mulut kita bergerak layaknya kita yang sedang berbicara. Ini untuk slide kedua. Saya lanjutkan untuk slide ketiga. Seperti tadi, ini saya hapus dulu, lalu saya pilih foto saya lagi, kemudian untuk apa yang diucapkan saya kopikan lagi dari pengertian persegi. Ini saya copy, saya paste di sini. Kemudian untuk bahasanya saya pilih yang bahasa Indonesia, voice-nya gadis, lalu saya langsung generate presenter. Dan ini kita tunggu sampai presenternya terbuat. Setelah terbuat seperti ini, saya geser dulu posisinya. Saya perbesar lagi, misalnya segini. Saya hapus lagi backgroundnya, ke edit video, kemudian background remover. Dan kita tunggu sampai backgroundnya terhapus, dan ini sudah jadi. Langsung saja saya lanjutkan ke slide keempat. Ini saya hapus elemen yang tidak akan saya gunakan. Lalu untuk di ID presenternya masih saya gunakan foto saya, kemudian saya kopikan apa yang akan diucapkan, saya copy, saya paste di sini, kemudian bahasanya saya ubah lagi ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik generate presenter dan kita tunggu sampai presenternya terbuat. Ini sudah terbuat dan saya geser ke posisi yang sama dan juga saya perbesar. Untuk backgroundnya saya hapus lagi menggunakan background remover. Dan ini sudah jadi. Kita lanjutkan ke slide 5. Untuk elemen ini saya hapus lagi, dan agar cepat tidak akan saya play untuk suaranya seperti apa. Jadi kita lanjut ke halaman 5. Saya pilih foto saya lagi, lalu untuk ini saya kopikan, lalu saya paste di sini. Kemudian bahasanya saya pilih yang Indonesia. Lalu kita klik generate presenter lagi. Kita tunggu sampai presenternya terbuat. Ini sudah terbuat, saya
letakkan di sini dan saya perbesar juga. Saya hapus backgroundnya menggunakan edit video dan background remover. Jadi ini untuk membuat video ini kita menggunakan banyak sekali fitur AI di Canva ya Bapak Ibu. Ada fitur penghapus background, ada fitur DID presenter, lalu ada fitur AI Magic Write. Dan dengan DID AI presenter ini kita sudah tidak perlu lagi merekam wajah kita untuk presentasi di video pembelajaran kita. Ini saya kembali ke slide 4 sudah betul, lalu slide 6 ini saya hapus lagi elemen siswa ini, lalu ini saya copy dan saya paste di apa yang akan diucapkan. Bahasanya saya pilih bahasa Indonesia, kemudian saya generate presenter. Dan ini sudah terbuat videonya, saya geser dan saya perbesar seperti ini, dan juga saya hapus backgroundnya menggunakan background remover. Jadi untuk presenter ini adalah setiap slide berbeda, maka kita harus menghapus satu persatu background presenternya setiap slide. Dan ini sudah jadi, dan di slide terakhir di sini saya hapus saja ini, saya copy dari slide terakhir presenternya mengucapkan terima kasih sampai jumpa. Saya copy teksnya, saya paste di sini. Lalu bahasanya jangan lupa kita ubah ke bahasa Indonesia dan kita klik lagi generate presenter. Ini sudah berhasil terbuat, saya geser lagi, lalu perbesar, dan juga saya hapus backgroundnya. Ini sudah jadi, dan untuk semua slide sudah kita buatkan presenternya secara otomatis dengan DID AI Presenter. Di sini kita bisa lihat DID AI Presenter ini di bagian bawah. Saya hanya tinggal memiliki 11 kredit. Yang tadinya saya memiliki 20 kredit, sekarang tinggal 11 kredit karena saya sudah gunakan 9 kredit. Dan apabila Bapak Ibu kreditnya sudah habis, maka Bapak Ibu jika masih ingin menggunakan DID AI Presenter lagi secara gratis, Bapak Ibu harus mendaftar di AI Presenter lagi dengan email yang berbeda dari email yang sudah kita daftarkan tadi, agar Bapak Ibu bisa menggunakan di AI Presenter lagi secara gratis. Itu adalah tips dari saya untuk bisa menggunakan di AI Presenter secara gratis. Setelah semuanya selesai untuk pembuatan presenternya, kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu menganimasikan dan menambah background. Ini sifatnya opsional, jadi Bapak Ibu juga bisa menganimasikan slide-nya seperti di video yang pertama tadi, tapi ini tidak akan saya animasikan slide saya ini. Saya hanya akan menambah audio untuk background sebagai iringan presenternya yang sedang berbicara. Caranya sama seperti tadi, kita ke menu elemen. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari elemen audio yang akan kita gunakan. Misalnya saya gunakan saja yang ini. Kita klik, maka akan muncul audionya di bawah
seperti ini. Saya geser dulu. Dan untuk audio di bawah sini akan menjadi background. Dan agar musik atau background ini tidak terlalu keras sehingga suara presenternya ini tidak tertutup, maka kita pelankan saja untuk backsoundnya. Caranya kita untuk memelankan audionya, kita klik saja di audio, lalu di bagian atas ini ada logo suara seperti ini, kita klik saja dan volumenya kita kecilkan agar tidak terlalu keras. Saya setting saja misalnya di 8. Jadi untuk volume backsoundnya hanya 8. Ini agar suara presenternya ini ketika berbicara tidak tertutup dengan audionya. Dan di sini saya tidak akan men-setting beatsing-nya agar apa adanya saja. Setelah itu kita bisa langsung mendownloadnya menjadi video. Nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Cara mendownloadnya sama dengan cara di praktik video yang pertama tadi. Kita klik share, kemudian kita pilih download. Setelah itu tipe filenya kita pilih yang MP4 video. Lalu kita klik saja download. Setelah proses downloadnya selesai, nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Ini saya klik download. Dan ini sudah berhasil. Coba kita play hasilnya. Yang ini materi luas persegi dengan presenter, kita play. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar seperti ini hasilnya ya Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini, ada presenter yang terbuat dari foto kita dan ada suaranya juga, dan foto kita persegi adalah bibirnya juga bergerak, mata dan kepalanya juga bergerak. Ini adalah salah satu teknologi AI yang digunakan untuk membuat animasi presenter. Memiliki keliling yang dihitung yaitu dibuat dengan aplikasi DID AI pada titik tengah, serta memiliki simetri lipat dan simetri putar. Rumus luas persegi adalah sisi X sisi atau S kuadrat. Contoh soal untuk mencari luas persegi adalah sebagai berikut. Sebuah persegi memiliki sisi sepanjang 5 cm. Berapakah luas dari persegi tersebut? Dengan memahami konsep luas persegi, kita dapat menghitung berapa luas suatu benda tersebut, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan penggunaan ruang. Dan misalnya, untuk bagusnya di AI presenter ini, dia intonasi suaranya menyesuaikan dengan tanda baca. Kalau titik dia berhenti, kalau koma itu berhenti sejenak, dan kalau tadi tanda tanya, dia juga intonasinya seperti sedang bertanya. Oh ya Bapak Ibu, untuk rekomendasi foto yang akan kita gunakan sebagai presenter, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan foto yang setengah badan saja, jangan full badan sampai kaki. Boleh hanya dari sini, boleh juga tangan yang kelihatan. Seperti itu praktik pembuatan video dengan fitur AI di aplikasi Canva. Jadi kita sudah mempraktikkan membuat video dengan presenter dan juga video tanpa presenter. Bapak Ibu bisa mempraktikannya sendiri di rumah, dan saya kira cukup hari saya. Saya harap Bapak Ibu dapat mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari di hari ketiga ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri pelatihan hari ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.